Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Konco Web Muhammad Marstias Billy dalam channel saya yang membahas mengenai pengembangan aplikasi, website, bahkan games memakai artificial intelligence. Jadi kamu bisa buat aplikasi, website, atau game memakai artificial intelligence. Di video-video lain saya membahas pembuatan aplikasi atau website, tapi di video kali ini agak berbeda. Saya akan membahas penggunaan AI untuk membuat game. Terutama ini sangat menarik bagi kamu yang bermimpi atau bercita-cita membuat game sendiri sesuai imajinasi kamu, baik hanya untuk happy-happy, untuk kesenangan kamu, atau kemungkinan bisa kamu posting di salah satu marketplace aplikasi untuk mendapatkan penghasilan, atau kamu yang menjual game langsung kepada user baik dalam bentuk offline maupun online. Dan luar biasanya di era sekarang, untuk membuat game kamu tidak perlu menjadi seorang programmer, atau kamu tidak perlu menguasai beberapa editor game yang sudah ada di pasaran seperti Unity, Unreal Engine. Untuk yang 2D ada Game Maker, ada Construct, ada game develop, tapi di sini kamu murni dibuatkan oleh AI sesuai dengan perintah kamu. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tools baru yang bernama Rosebud AI. Ini sebetulnya sudah lama saya ketahui, tapi saya terus terang belum pernah memakai atau bermain-main dengan Rosebud. Rosebud AI ini sangat menarik sekali karena dia adalah sebuah tools untuk membuat AI game. Jadi untuk membuat game banyak sekali fitur-fiturnya, yaitu dia bisa membuat game RPG. Ini menarik sekali di game-game yang diciptakan dengan dia, meskipun masih berupa 2D, tapi cukup menarik. Tidak kalah dengan game yang dibuat manual, dia juga membuat visual novel. Jadi kamu yang suka bercita-cita ingin membuat novel interaktif yang berisi cerita, berisi mungkin petualangan interaktif, bisa memakai Rosebud untuk membuat game bagi kamu. Kamu hanya perlu imajinasi kamu, cerita yang kamu ingin buat, dan dia membuatkan game untuk kamu. Luar biasanya, semua game di sini nanti kodenya bisa kamu download kalau tidak salah. Bisa kamu masukkan ke GitHub kamu. Oke, di video ini saya langsung saja saya mau coba biar kamu tahu gambaran sedikit dari Rosebud. Bagaimana meng-create aplikasi dan game dengan Rosebud. Saya akan close dulu tab-tab lain, dan di sini saya akan langsung daftar ya, coba daftar. Di sini saya akan membuat game simple interactive quiz untuk anak SD atau mungkin untuk anak TK. Jangan lupa sertakan juga style yang kamu inginkan, make it colorful style, simple gameplay but addicting. Ini bisa kamu lihat, ini prompt saya copy dulu, nanti untuk siapa tahu akan kita pakai lagi. Create simple interactive quiz for learning English for little kids, make it colorful style cartoonish, simple gameplay but addicting. Kamu bisa pause video ini. Terus coba saya dia AI-nya mencoba merespon permintaan saya. Ini kode-kode ini tidak perlu kamu hafalkan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita apply.
Lalu kita klik di sini. Ini permainannya. Oh ya, di sini ada petunjuknya. Gimana ini permainannya? Coba kita tanya. Oh, asetnya tidak. Oh, di sini kita bisa mengenerate aset juga ternyata. Lah ini maaf. Jadi ini tab ini preview untuk tampilan game. Di sini kita di tab ini aset kita bisa membuat aset secara otomatis. Nah, di sini kita bisa copy dari sini untuk aset yang sudah disarankan oleh dia. Nah, ini untuk image background kita paste di sini, kita enter. Nanti dia akan membuat gambar secara otomatis. Kita juga bisa mengupload dari komputer kita, misal kita sudah punya aset sendiri, kita bisa membuat dari komputer kita. Tapi ini kok ternyata, oh iya ya, harus kita insert dulu ya. Oh, insert ya, nanti akan keluar perintah baru di sini, lalu kita perintahkan. Kelihatannya sudah berhasil. Tapi ternyata asetnya tidak sesuai, masih. Nah, kita akan fokus ke gameplay saja. Kita perintahkan dia untuk membuat peraturan gamenya lebih jelas. Maksudnya goalnya itu apa? Untuk apa kita di sini, game itu apa yang kita harus lakukan? Inilah enaknya membuat game dengan AI. Kadangkala ketika imajinasi atau kreativitas kita sudah terbatas, dia bisa mengenerate ide game sesuai permintaan kita. Misal kita inginnya game seperti belajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, di sini dia akan membuat ide untuk game kita. Match the following object with correct letter. Coba kita lihat. Nah, di sini kita ada pertanyaan. Dan di sini ketika di ujung perintah yang kita beri respon dari dia, biasanya ada petunjuk yang bisa kita lakukan untuk langkah selanjutnya. Kita copy dari salah satu pilihan. Jadi misal apel, kita harus memencet huruf A. Kalau cat berarti huruf C, dan seterusnya. Jadi gamenya sangat sederhana.
Nah, di sini kita bisa melihat dia sudah membuat tampilan baru yaitu find A, temukan A. Berarti kita di sini harus mengklik Apple. Ada error di kode game. Sama seperti di lovable dan di bold, kita bisa memperbaiki error otomatis. Kita klik fix error. Kita apply. Nah, sekarang dia meskipun masih ada error tapi sudah jelas. Jadi tujuannya kalau ini aturannya temukan A, berarti kita klik benda yang hurufnya A. Nah, di sini kita akan membuat aset baru. Tadi karena ini di sini masih Apple Cat dan Ball, ini masih pakai tulisan, kita buat aset untuk Apple Cat and Ball. Berarti asetnya harus satu persatu. Apple, for Apple object, kita apply. Ini Apple-nya sangat besar sekali. Nah, betul, untuk Apple kita klik dia keluar. Nah, tapi di sini masih ada error, kita fix dulu errornya. Ini hubungan dengan partikel. Luar biasanya kamu bisa membuat game tanpa harus paham coding, meskipun gamenya game sederhana. Kita apply, lalu kita lihat. Nah, ini kalau Apple tidak bisa. Ini apa ini? Ini sayangnya betul kan, image terlalu besar, jadi ini kita menutupi ya. Jadi nah, sekarang lebih cantik ya kan. Sekarang kita akan buat aset untuk cat. Kita tambahkan transparan, background transparan. Nah, kita di sini kalau kita klik gambar insert akan keluar di sini di sebelah kiri bawah, lalu kita tambahkan di belakangnya. Jangan dihapus tapi kita tambahkannya di belakangnya. For cat sprite. Jadi nanti tulisan sprite itu akan diganti dengan gambar ini tadi. Dia pasti paham yang kita maksud. Jadi tulisan cat itu akan diganti dengan gambar kucing ya kan. Ya, apply. Kita lihat ya, kucing sudah jadi kucing, apel-apel. Nah, ini karena hanya untuk contoh saja, untuk
Untuk poll juga akan saya generate. Sebetulnya nanti ketika kamu membuat betulan, tentunya aset-aset ini akan kamu pakai, akan kamu sesuaikan dengan style game kamu. Ini saya asal-asalan aja untuk memperlihatkan betapa mudahnya membuat game memakai AI. Jadi bukan hanya aplikasi atau web saja. Tadi kucing sudah, sekarang ball kita ganti. Kita masih proses mengganti gambar atau tulisan ball dengan gambar bola. Kita apply coba. Kita lihat lagi. Oke, sudah berhasil. Ini pertanyaannya, temukan huruf A di antara benda ini. Berarti kita klik ya. Terus ini B. Coba kita klik yang salah. B harusnya ball, kita klik kucing. Apa yang terjadi? Tidak ada. Apel juga tidak ada. Terus kalau ini oke. Jadi ini sangat bagus untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenal awalan huruf ya. Kalau cat itu diawali dengan huruf C. Ya, terus kita akan sempurnakan lagi tampilannya. Rubah semua teks lebih playful dan colorful, karena ini teksnya ini seperti kode atau coding, ini tidak seperti game anak-anak. Kita rapikan lagi teks ini dan kita ganti gambar background, jangan seperti ini hitam, ini seperti game horror. Tentunya karena ini game kita buat tergesa-gesa, tampilannya jelek seperti ini. Tapi dengan waktu yang dan kesabaran, kamu hari ini merampungkan gameplay dulu, terus kamu besoknya merampungkan grafis, besoknya merapikan, pasti kamu bisa buat game yang sederhana tapi menarik memakai alat ini, dan bisa kamu pakai untuk menghasilkan uang atau hanya untuk kesenangan kamu saja.
Kita coba buat gamenya lebih profesional, lebih menarik, lebih cantik dilihat anak kecil. Coba kita reload. Coba kita clear memori, kita reprom dulu, lalu kita copy ini apa promnya, clear memori biar tidak error. Nah ini kita coba reprom lagi, kadangkala dia terlalu berat beban memorinya, kita ulangi lagi. Nah kita diperintahkan membuat kita disuruh milih antara dua ini dan kita buat background image baru. Jangan khawatir, kamu bisa memakai Google Translate. Nah, di sini kita akan mereferensikan ini make background image. Tampilannya biar nggak jelek. Nah, ini kan lebih cantik. Oke, bagaimana kamu sudah bisa melihat game edukasi kita meskipun masih berantakan tapi sudah fungsional. Di sini kita bisa mencari huruf A, kita contoh cari huruf A, kita pilih kucing. Harusnya kan ini apel, tapi kita pilih ini kucing, salah, maka dia akan melompat. Tapi kita pilih bola juga dia melompat, baru setelah kita pilih apel dia akan mendapatkan skor yaitu 2 dari total 10. B, ball. Nah, kita sudah mendapat skor lagi. Terus kita C, cat. Kita sudah mendapat skor lagi. A, apel. B, ball. Dan seterusnya. Nanti kamu bisa sempurnakan lagi game ini dengan ketika level kedua dengan benda yang lebih banyak, pertanyaan yang lebih sulit. Bisa kamu lakukan semuanya ya. Untuk video ini saya cukupkan dulu, semoga bisa menjawab salah satu subscriber saya, dan nanti akan saya lanjutkan lagi seri membuat aplikasi kasirnya dengan Lovable di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.